Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracilia Stefani, NPM 1930701032, mahasiswi jurusan Kebidanan Lokal B2. Di sini saya akan membawakan materi tentang atonia uteri. Atonia uteri ini adalah penyebab terbesar dari perdarahan postpartum. Sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh perdarahan postpartum itu disebabkan oleh atonia uteri. Atonia uteri yaitu gagalnya kontraksi otot uterus yang menyebabkan uterus tersebut tidak mampu menutup perdarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir. Lalu menurut Maduaba, atonia uteri adalah keadaan di mana uterus tidak berkontraksi dalam 15 detik setelah diberi rangsangan taktil atau pemijatan fundus uteri, di mana atonia uteri ini penyebab perdarahan postpartum terbesar. Jadi perdarahan postpartum itu secara fisiologis dikontrol oleh kontraksi serat-serat miometrium, terutama pada pembuluh darah yang mensuplai darah pada tempat implantasi plasenta. Jadi atonia uteri terjadi karena miometrium tidak dapat berkontraksi. Atonia uteri ini adalah miometrium yang tidak dapat berkontraksi setelah persalinan, sehingga keadaan dari uterus itu relaksasi penuh, melebar, lembek, dan tidak mampu menjalankan fungsi oklusi pembuluh darah. Nah, jadi sehingga terjadilah perdarahan yang disebabkan oleh atonia uteri. Perdarahan atonia uteri ini berasal dari pembuluh darah yang terbuka dari bekas menempelnya plasenta yang lepas sebagian atau seluruhnya. Atonia uteri ini menyebabkan perdarahan yang parah, cepat, dan menyebabkan shock hipoplemik. Faktor presdisposisi yang pertama ada overdistensi uterus, lalu yang kedua ada grande multipara, lalu ada serontinus, lalu ada partus lama, lalu ada infeksi uterus, lalu penggunaan magnesium sulfat, lalu riwayat perdarahan postpartum pada kehamilan sebelumnya, lalu ada perdarahan antepartum yang disebabkan oleh sulasio plasenta dan placenta previa, lalu obesitas, lalu umur ibu di atas 35 tahun, dan yang terakhir ada persalinan dengan induksi. Etiologi atonia uteri yang pertama adalah kelelahan akibat partus lama dalam persalinan yang fase aktifnya berlangsung lebih dari 12 jam, menyebabkan terjadinya inersia uteri yang terjadi akibat dari kelelahan otot. Lalu yang kedua adalah penaktalaksanaan yang salah pada kala 3, di mana faktor ini merupakan faktor penyebab perdarahan yang paling sering terjadi, di mana kita melakukan pemijatan atau pendorongan ke bawah dalam usaha melahirkan plasenta, di mana hal ini dapat mengganggu mekanisme kerja fisiologis dari pelepasan plasenta tersebut, di mana seharusnya plasenta tersebut belum lepas dari dinding rahimnya. Lalu yang ketiga ada overdistensi uterus, di mana hal tersebut menyebabkan terjadinya peragangan uterus yang berlebihan, di mana hal tersebut mengakibatkan uterus tidak mampu berkontraksi setelah plasenta lahir. Lalu yang keempat ada disfungsi uterus, di mana atonia uteri primer merupakan disfungsi intrinsik uterus. Lalu yang terakhir ada mioma uteri, di mana mioma uteri ini dapat menimbulkan perdarahan dengan mengganggu kontraksi dan retraksi dari uterus. Lalu pencegahan atonia uteri ada 3, yaitu yang pertama adalah pemberian oksitoksin 10 IU, lalu yang kedua adalah melakukan penegangan tali pusat terkendali atau PTT, lalu yang ketiga ada massage uterus. Lalu manajemen atonia uteri itu ada 2, yaitu manajemen standar dan manajemen berdaya. Manajemen standar itu meliputi massage uterus, komprensi uterus bimanual, dan pemberian uterotonika. Massage uterus itu dilakukan di fundus uteri pada dinding depan abdominal dengan gerakan sirkulen, dilakukan dengan membuat gerakan meremas dengan lembut dan berulang-ulang. Lalu ada kompresi bimanual. Nah, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kompresi bimanual internal dan kompresi bimanual eksternal. Penata laksanaan atonia uteri yang pertama melakukan massage fundus uteri setelah plasenta lahir maksimal 15 detik. Lalu kita kaji apakah uterusnya berkontraksi atau tidak. Jika berkontraksi, kita melakukan evaluasi rutin. Nah, jika berkontraksi tetapi perdarahan terus berlangsung, kita cek lagi vagina, serviks, serta perineumnya. Apakah terdapat laserasi jahitan? Apakah perlu dirujuk atau tidak? Lalu jika tidak berkontraksi, bersihkan pembukuan darah atau selaput ketuban
dari vagina dan lubang serviks. Lalu pastikan kandung kemihnya kosong dengan cara dipalpasi. Jika kandung kemihnya si ibu penuh, maka lakukan kateterisasi dengan teknik aseptik. Lalu yang ketiga, melakukan kompresi bimanual selama 5 menit. Lalu dikaji lagi apakah uterusnya sudah berkontraksi atau belum, atau tidak berkontraksi. Jika uterusnya berkontraksi, maka yang kita lakukan adalah meneruskan melakukan kompresi bimanual internalnya selama 2 menit, lalu mengeluarkan tangan secara perlahan-lahan dan melakukan pemantauan kala 4 secara ketat. Lalu jika uterusnya tidak berkontraksi, anjurkan keluarga pasien untuk membantu kompresi bimanual eksternal. Setelah itu mengeluarkan tangan secara perlahan-lahan. Setelah itu memasangkan infus dengan jarum 16 ukuran 16 atau 18. Setelah itu berikan 500 cc cairan RL plus 20 unit oksitoksin. Habiskanlah 500 cc cairan itu secepat mungkin. Setelah itu kita kaji lagi apakah uterusnya berkontraksi atau tidak. Lalu kita kaji lagi apakah uterusnya sudah berkontraksi atau tidak. Jika sudah berkontraksi, maka lakukan pemantauan persalinan kala 4. Jika tidak berkontraksi, maka segera lakukan rujukan, dampingi ibu pada saat melakukan rujukan. Lalu lanjutkan pemberian cairan RL plus 20 oksitoksin 500 cc larutan dengan kecepatan 500 cc per jam hingga ke tempat rujukan tersebut, atau hingga menghabiskan 1,5 liter cairan RL. Nah, jika cairannya itu tidak mencukupi, maka memberikan 500 cc cairan kedua dengan kecepatan sedang dan memberikan minuman untuk rehidrasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.